Shalom, selamat pagi saudaraku. 10 Mei 2024, renungan suara kebenaran dengan tema menghidupkan Tuhan. Keberhasilan makhluk ciptaan dalam konteks ini adalah manusia hanya satu, yaitu kalau manusia itu berhasil menghidupkan Allah di dalam hidupnya. Apakah Allah tidak hidup sehingga harus ada kalimat menghidupkan Allah dalam hidup manusia? Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang benar-benar nyata dan real dan konkret, saudaraku. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak berinteraksi, tidak berhubungan, bahkan tidak pernah mengenali Allahnya secara memadai, saudaraku. Sehingga karakternya, watak dan sikap hidupnya tidak mencerminkan Allah yang adalah Bapanya. Banyak manusia yang tidak terimpartasi dengan sifat Allah. Bahkan banyak orang yang sudah merasa dirinya pengikut Kristus pun, tetapi watak, karakter dan sifatnya tidak terimpartasi sifat Bapa Elohim itu di dalam hidup mereka. Padahal Bapa di surga sejak semula merancang manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya, saudaraku. Kalau orang tidak menghidupkan Allah dalam hidupnya, pasti dia menghidupkan yang lain. Pasti bukan Allah yang dihidupkan dalam hidupnya. Yang pasti adalah musuh Allah, seteru Allah, yaitu kuasa kegelapan, iblis itu. Ia berinteraksi dengan setan, yaitu dalam bentuk hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Perilaku hidupnya tidak sesuai dengan standar kesucian Allah. Kalau itu terjadi, saudaraku, bertahun-tahun, maka akan membuat seseorang berwatak iblis, bersifat seperti setan, saudaraku. Itulah kenyataan yang kita lihat dalam hidup banyak orang, juga orang Kristen. Mengerikan, saudaraku. Bahkan aktivis dan pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun masih banyak yang berwatak setan ini, berwatak iblis, saudaraku. Mungkin kita juga dulu begitu, atau setengah begitu deh paling tidak. Kita menghidupkan pikiran, perasaan setan di dalam diri kita. Baper, sakit hati, dendam, pahit, balas dendam. Wah, udah banyak, saudaraku. Ingin merusak, pemecah belah. Wah, sifatnya pokoknya di gereja pemecah belah. Kalau bisa dibuat onar, kenapa nggak dibuat onar? Banyak, saudaraku. Gila jabatan. Wah, kejar posisi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karenanya ada pikiran-pikiran jahat seperti ini. Dendam, cabul, pemberontakan. Berontak terus sama pemimpin. Berontak sama orang tua. Ketidakrelaan orang lain terhormat. Orang lain berhasil, engkau sakit hati. Wah, banyak, saudaraku. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalimat roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka menunjuk orang-orang yang menghidupkan watak iblis, saudaraku, di dalam diri mereka. Dan dunia kita hari ini lebih banyak orang yang berkeadaan seperti itu. Jadi jangan heran ya, kalau kalian ke gereja pun masih menemukan orang-orang seperti itu. Pandang Tuhan, saudaraku. Jadi mereka menghidupkan gairah setan ini dalam dirinya. Dari hal kecil, sederhana, halus, sampai orang-orang tertentu memperagakan kehidupan yang memang benar-benar jahat. Kalau mau menghabisi orang itu, dia akan menghabisi sampai total. Benar, saudaraku, saya menemukan banyak orang seperti itu. Mengerikan.
Bahkan di ruang pelayanan pun, di gereja sekalipun, itu banyak yang seperti itu. Jadi jangan kita berpikir hanya orang-orang di luar gereja yang dikuasai kuasa kegelapan, saudaraku. Atau hanya orang-orang di luar sana yang menghidupi iblis di dalam hidupnya. Orang-orang Kristen pun juga bisa, saudaraku. Betul, aktivis pendeta tidak kebal akan hal itu. Coba kita periksa diri kita. Apakah kita sepikiran dengan Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan Tuhan, berarti kita telah menghidupkan setan di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi, apa yang menguasai pikiran seseorang, kemudian diwujudkan dalam perilaku dan perbuatan, itu yang dihidupinya. Tetapi kita memilih mau menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Karenanya kita harus mendengar firman Tuhan yang murni. Pikiran kita harus diisi oleh firman setiap hari. Jadi jangan lagi ada tontonan-tontonan yang mengacaukan pikiran kita, yang mempermainkan emosi perasaan kita, seperti menonton film yang tidak membawa kita kepada damai sejahtera. Jadi kita mulai memilih dengan teliti, saudaraku, sehingga waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak membangun diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran, yaitu dengan firman yang murni. Kita masukkan, kita jejalkan dalam pikiran kita. Maka pikiran kita dipenuhi dengan firman yang murni itu. Sampai kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipahami dalam pikiran, Roh Kudus yang mencengkram lalu terekspresi dalam tindakan dan perbuatan, saudaraku. Disinilah seseorang menghidupkan Tuhan di dalam hidupnya. Menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita akan makin besar, makin kuat kalau kita selalu ada di hadapan Tuhan 24 jam 7 hari, saudaraku. Jadi kita tidak boleh keluar dari kawasan Tuhan. Kita ada di area Tuhan setiap saat, saudaraku. Seperti Musa turun dari gunung Sinai, gunung Horeb, wajahnya bercahaya. Dia tertular, terimpartasi oleh dahsyatnya Tuhan. Demikian pula kita. Kalau kita selalu duduk diam di kaki Tuhan, kita akan terinspirasi, terimpartasi, tertular gairah Allah, sifat Allah, spirit Allah. Karenanya kita harus menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan, yang akhirnya kita bisa menghidupkan Allah di dalam hidup kita, saudaraku. Dan itu sebenarnya dimaksud dengan kalimat datanglah kerajaanmu. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Menghadirkan atau menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, hanya orang-orang yang menghidupkan Allah di dalam hidupnya yang bisa dikatakan dia benar-benar hidup. Dan orang-orang seperti ini akan dilestarikan di kekekalan. Ketika dia hidup di bumi hari ini, dia pun adalah orang-orang yang ditandai Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan Allah Immanuel itu bersama dengan dia. Tetapi kalau orang menghidupkan kuasa kegelapan, ia akan dibuang ke api kekal bersama dengan setan, iblis dan para pengikutnya. Mari kita memilih menghidupkan Allah, saudaraku. Kita mau menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Dan disitulah kita menemukan kerajaan surga. Orang yang menemukan kerajaan surga sejak di bumi akan masuk kerajaan surga di kekekalan nanti. Kalau orang itu tidak menghidupkan Allah dalam hidup, pasti dia menghidupkan yang lain. Siapa? Pasti kuasa kegelapan dan setan itu, saudaraku. Maka pastikan engkau dan saya, saudaraku, benar-benar menghidupkan Tuhan di dalam sepanjang hari hidupmu dan hidupku. Mari kita berjuang bersama, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.